Dan disebutkan wal haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu itu salah satu dari cabang keimanan. Jadi ada banyak nih. Sholat masuk iman, puasa masuk iman, ya, bersedekah masuk dalam keimanan. Namun Nabi SAW memberikan contoh yang ucapan itu la ilaha illallah, yang perbuatan menyingkirkan gangguan, dan yang ketiga yang berkaitan dengan amalan hati yaitu sifat malu, itu dari keimanan. Sehingga ketika Nabi SAW melihat seorang sahabat sedang memberikan nasihat, wejangan kepada adiknya, karena adiknya ini pemalu banget ya. Apa kata Nabi SAW? Da'hu, biarkan dia. Fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi ahibati fillah, kita yang sudah Islam sejak lahir, kebanyakan kita hanya mengetahui keimanan itu, ya sudah, dari rukun Islam itu. Padahal ada amalan-amalan lain, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang masuk dalam keimanan. Yang tentunya menuntut seorang hamba untuk mengamalkannya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Makanya sebagian ulama mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan perbuatan. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan yang dilakukan dan akan berkurang karena kemaksiatan yang diperbuat. Iman itu seperti itu. Baik. Kemudian di sini disebutkan tentang rukun iman. Rukunnya ada berapa? Rukunnya ada 6. Hibati fillah, ini mungkin pelajaran yang mudah, yang simple. Tapi ternyata ada anak-anak SMA, ada anak-anak kuliah ketika diminta untuk menyebutkan 6 rukun Islam, dia harus mengingatnya kembali. Dan terkadang sebagian di antara mereka salah menjawab. Maka jangan diremehkan tatkala kita bicara tentang rukun iman. Seakan-akan dia mengatakan, oh pelajaran ketika SD, pelajaran ketika SMP. Ini pelajaran sampai mati. Kita pelajarin. Bagaimana Nabi SAW di hadapan para sahabatnya. Ketika beliau sedang bermajlis dengan mereka. Tahu-tahu datang seorang yang rambutnya hitam, pakaiannya putih, tidak nampak dia bekas dari perjalanan jauh, dari safar. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Dan Nabi menjawab satu persatu pertanyaan dia. Kalau ternyata para sahabat Nabi yang sudah tinggal di Madinah, yang sebelumnya 13 tahun mereka di Mekah, mereka tetap mendapatkan pelajaran dari Jibril, di mana Nabi SAW mengatakan, hada Jibril, yang datang itu Jibril, yu'allimukum amra dinikum. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian perkara-perkara agama kalian. Bagaimana dengan kita kalau Jibril aja masih ngajarin para sahabat Nabi?